Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervan Akia Rajamta, akan mempresentasikan hasil akhir penelitian saya yang berjudul Implementasi Sistem Manajemen Dokumen Desa menggunakan Framework Laravel dengan studi kasus Desa Serang Mekar. Latar belakang: dengan memanfaatkan teknologi informasi, desa dapat mengatasi berbagai kendala yang ada pada sistem pengelolaan dokumen manual, bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasi sistem manajemen dokumen desa menggunakan framework Laravel didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas pelayanan administrasi desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki bagian tugas administratif yang mencangkup pengelolaan dokumen penting seperti surat menyurat, arsip, data kependudukan, laporan kegiatan, dan dokumen lainnya. Sistem manajemen dokumen manual seringkali menyebabkan permasalahan seperti keterlambatan dalam pengurusan, kehilangan dokumen, dan kesulitan dalam pencarian dokumen. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, desa-desa diharapkan dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Implementasi sistem manajemen dokumen berbasis web memungkinkan pengolahan dokumen yang lebih terstruktur, aman, dan mudah diakses. Identifikasi masalah. 1. Keamanan data. Implementasi yang tidak tepat dari fitur keamanan seperti autentikasi, otorisasi, dan enkripsi data dapat menyebabkan kebocoran data sensitif. Serangan cyber seperti SQL injection, XSS, dan CSRF dapat menargetkan sistem jika tidak ada mekanisme perlindungan yang kuat. Yang kedua, masalah sumber daya manusia. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis mengenai Laravel dan teknologi web di antara staf desa. Yang ketiga, masalah organisasi dan manajemen proyek. Kurangnya manajemen proyek yang efektif dalam mengelola tahap perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi sistem. Waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sistem memungkinkan lebih lama dari yang direncanakan karena berbagai hambatan teknis dan non-teknis. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kompatibilitas perangkat lunak yang ada di desa dalam mendukung implementasi sistem manajemen dokumen berbasis Laravel. Yang kedua, bagaimana mengefektifkan pelatihan dan dukungan teknis dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf desa dalam menggunakan sistem manajemen dokumen berbasis Laravel. Yang ketiga, bagaimana kepatuhan sistem manajemen dokumen desa terhadap regulasi dan kepatuhan pemerintahan terkait manajemen arsip dan data dapat dipastikan. Manfaat penelitian. 1. Pengelolaan dokumen yang lebih cepat dan akurat. Sistem manajemen dokumen berbasis Laravel memungkinkan pengelolaan dan pencarian dokumen yang lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan metode manual. Yang kedua, keamanan data yang lebih baik. Enkripsi data, proteksi data. Laravel memiliki fitur keamanan bawaan seperti enkripsi data dan proteksi terhadap serangan cyber, sehingga data sensitif dapat lebih terlindungi. Yang ketiga, aksesibilitas yang lebih tinggi. Akses kapan saja dan di mana saja. Dengan koneksi internet, staf desa dapat mengakses dokumen dari mana saja dan kapan saja, meningkatkan fleksibilitas kerja. Antarmuka web responsif. Laravel mendukung pembuatan
antarmuka web yang responsif sehingga sistem dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat, termasuk komputer, tablet, dan smartphone. Tujuan penelitian: 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menyediakan audit trial yang jelas, mencatat semua aktivitas dan perubahan yang dilakukan pada dokumen, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memfasilitasi pelaporan dan monitoring, memudahkan pembuatan laporan dan monitoring, pengelolaan dokumen untuk evaluasi dan perencanaan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan layanan kepada masyarakat, mempercepat respon dan pelayanan, memungkinkan staf desa untuk memberikan respon yang lebih cepat dan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan akses cepat ke dokumen yang relevan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, memastikan bahwa dokumen dan informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses dengan mudah dan cepat. Meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban kerja manual dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia melalui otomatisasi dan digitalisasi proses. Yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi, mendukung kolaborasi antar departemen, memudahkan berbagi dan kolaborasi antar staf dan departemen dalam mengelola dokumen desa, mengintegrasikan notifikasi dan pengingat, menggunakan fitur notifikasi dan pengingat untuk memastikan bahwa tugas-tugas terkait dokumen dilakukan tepat waktu. Landasan teori: Laravel adalah salah satu framework PHP paling populer untuk pengembangan web. Dengan menggunakan Laravel, pengembangan dapat memanfaatkan fitur-fitur canggih seperti routing, autentikasi, dan ORM atau Object Relational Mapping untuk mempercepat pengembangan dan memastikan keamanan serta kinerja aplikasi. Menurut pendapat Naista 2017, jika framework ialah struktur konseptual yang dasar yang dipakai untuk memecahkan atau menangani sebuah masalah yang memiliki sifat rumit. MySQL. Berdasarkan informasi dari wahana komputer, MySQL ialah merupakan sebuah manajemen sistem database server yang dapat mengatasi beberapa user untuk melakukan instruksi dalam satu waktu. MySQL juga dapat melakukan perekaman data user yang terdapat dalam tabel user. Kemudian analisis data dan perancangan. Analisis dan perancangan. Metode penelitian, desain dan pengembangan sistem atau Design and Development Research. Metode ini melibatkan proses iteratif dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi sistem manajemen dokumen berbasis Laravel. Langkah-langkah: yang pertama, analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan dan persyaratan pengguna melalui survei dan wawancara. Yang kedua, perencanaan sistem, yaitu buat desain awal sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, pengembangan sistem. Kembangkan sistem menggunakan Laravel sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang keempat, pengujian dan evaluasi. Lakukan pengujian sistem dengan melibatkan pengguna akhir untuk mengevaluasi fungsionalitas dan kegunaannya. Yang kelima, iterasi. Berdasarkan umpan balik, lakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Teknik pengumpulan data.
Yang ke satu, wawancara atau interviews. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi mendalam. Yang kedua, observasi atau observation. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap penggunaan sistem manajemen dokumen untuk memahami bagaimana sistem dalam konteks nyata. Yang ketiga, survei. Survei melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai persepsi, kepuasan, dan penggunaan sistem. Keempat, dokumentasi atau dokumen analis. Analisis dokumen melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen yang relevan, seperti laporan, kebijakan, manual pengguna, dan catatan implementasi. Perancangan sistem usulan. Ini adalah tampilan flowchart-nya. Yang pertama, menampilkan landing page. Ada lalu milih jika user memilih halaman login. Jika loginnya gagal, maka akan mengembalikan ke halaman login lagi. Jika loginnya berhasil, lalu akan mengecek user atau admin. Jika user, beri akses untuk buat surat kelahiran, surat kematian, dan surat untuk mutasi. Jika login admin, maka diberi akses untuk create, read, update, dan delete user, atau membuat user, menghapus user, atau mengupdate user. Kemudian bisa setujui atau tidak setujui surat yang tadi yang telah dibuat user. Kemudian bisa membuat data penduduk, data kelahiran, data kematian, dan surat mutasi. Hasil implementasi dan pembahasan. Nah, ini landing page-nya. Di bagian navbar ada desa yang saya buat penelitiannya. Kemudian ada home wisata, about us, and contact us. Nah, yang di bawah ini adalah galeri dari desa setempat. Kemudian ada wisata desa yang menampilkan beberapa objek wisata yang ada di desa tersebut. Ada halaman kontak kami, kemudian ada Google Maps untuk langsung mengarah ke desa tersebut. Kemudian ada halaman login. Nah, pada menu dashboard akan ditampilkan total penduduk, kemudian ada total warga kematian, total warga kematian atau warga yang meninggal ada di data di sini. Total dusun, total penduduk pindah atau mutasi, total penduduk datang, total surat keluar, total warga kelahiran atau total yang lahir, total kepala keluarga. Kemudian ada pengaturan pengguna untuk yang login dengan admin yang tadi. Bisa menambahkan, bisa edit atau update, bisa juga delete. Kemudian ada di dashboard master. Ada tampilan daftar dusun untuk menampilkan dusun yang ada di desa tersebut. Kemudian ada daftar kartu keluarga, dan pastinya ada daftar penduduk.
Kemudian ada kematian. Jika ada orang yang meninggal, maka akan masuk datanya di input di sini. Sekaligus menghapus data penduduk yang tadi di sini akan terhapus secara otomatis. Kemudian ada kelahiran. Nah, kelahiran ini jika ditambahkan nanti akan ada menu untuk memilih di kartu keluarga mana yang akan ditambahkan, nanti akan otomatis terupdate. Kemudian untuk mutasi, jika ada penduduk yang ingin berpindah tempat atau berpindah dari desa ini ke desa yang lain atau ke tempat yang lain, maka bisa buat surat mutasi di sini. Kemudian ada daftar surat. Jika telah dibuat, surat mutasinya akan muncul di sini. Nanti ada notif di sini, ada tombol disetujui atau tidak. Kalau disetujui nanti bisa di-download suratnya. Lalu kesimpulan. 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah perangkat lunak yang tersedia di desa mampu mendukung sistem yang dibangun dengan Laravel. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan dukungan teknis yang diberi kepada staf desa. Yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang diimplementasikan mematuhi semua regulasi dan peraturan yang berlaku. Dan ini hasil cek dari Turnitin ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Ibu Siti Nur dan juga rekan-rekan semua. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.